Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikiran Sana Wisritama dengan NIM 124250089 dari Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan, memaparkan, mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Hari ini saya akan membahas sebuah sistem yang sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu sistem pencatatan kehadiran presensi sekolah. Mungkin selama ini kita melihat presensi di sekolah sebagai hal yang sangat sederhana. Sekedar guru memanggil nama, lalu siswa menjawab hadir, selesai. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, proses ini ternyata punya peran besar dalam pengelolaan data siswa, evaluasi kedisiplinan, hingga pelaporan ke pihak sekolah maupun orang tua. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan ada latar belakang, tujuan, tabel yang digunakan, diagram ERD, RAT, keamanan basis data, potensi ancaman, dan terakhir adalah penutup. Kita langsung saja ke latar belakang. Manajemen data yang efektif itu inti dari operasional sekolah yang sukses, di mana data kehadiran siswa itu punya peranan yang sangat penting, vital, sebagai salah satu informasi fundamental yang harus dicatat secara akurat dan sempurna. Pencatatan kehadiran siswa secara manual dengan buku jurnal sering menimbulkan masalah, seperti tidak efisien, rawan kesalahan, dan berisiko kehilangan data. Kondisi ini menyulitkan guru dan manajemen sekolah dalam memperoleh laporan kehadiran secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, dibangunlah sistem presensi berbasis data relasional yang lebih terstruktur, terpusat, dan efisien untuk mendukung operasional sekolah. Adapun tujuan dari dibuat rancangan sistem ini ada 3, yaitu yang pertama, mencatat kehadiran siswa secara terintegrasi, meminimalisasi kesalahan pencatatan, dan terakhir mempermudah rekapitulasi dan pelaporan. Lanjut. Tabel yang saya gunakan dalam rancangan ini ada 6. Yang pertama adalah guru, 2 kelas, 3 mapel, 4 siswa, 5 presensi, dan terakhir adalah jadwal. Kita lanjut ke entity relationship atau dia. Dalam ERD ini dapat kita lihat ada entitas kelas yang terhubung dengan entitas siswa terhubung ke presensi, entitas jadwal juga terhubung ke presensi, entitas kelas juga terhubung ke guru, setelah itu terhubung ke jadwal kembali, ada entitas mapel terakhir dan terhubung ke jadwal lagi. Dari entitas siswa, setiap siswa memiliki identitas unik berupa NIS dan terhubung dengan sebuah kelas melalui atribut kode kelas. Guru yang memiliki NIP unik mengampu jadwal tertentu, di mana jadwal tersebut juga terkait dengan mata pelajaran dan kelas yang diajar. Jadwal menjadi penghubung utama antara guru, kelas, dan mapel, serta berfungsi sebagai acuan di pencatatan presensi tersebut. Selanjutnya, presensi mencatat kehadiran siswa berdasarkan jadwal yang sedang berlangsung dengan atribut seperti waktu, status kehadiran, dan keterangan. Nah, dengan demikian, alur data berjalan dari siswa yang mengikuti kelas, guru yang mengajar melalui jadwal, mapel yang tercatat dalam jadwal. Setelah itu ada RAT atau relasi antar tabel. Di RAT ini dapat kita lihat ada 6 tabel. Yang pertama ada kelas, siswa, guru, jadwal, presensi, dan mapel. Di tabel kelas ada 5 atribut. Yang pertama ada kode kelas sebagai PK, NIP sebagai FK, dan nama kelas tingkat kapasitas sebagai atribut biasa. Di tabel siswa ada 6 atribut, di mana NIS sebagai PK, kode kelas sebagai FK, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat siswa sebagai atribut biasa. Di tabel guru sendiri ada 4 atribut. Hanya ada NIP sebagai PK, nama guru, nomor HP, dan jabatan sebagai atribut biasa. Di tabel jadwal ada 5 atribut. ID jadwal sebagai PK, NIP sebagai FK, kode kelas sebagai FK, kode mapel sebagai FK, dan hari sebagai atribut biasa. Di tabel presensi ada 6 atribut. Ada ID presensi sebagai PK, ID jadwal sebagai FK,
NIS sebagai FK, waktu status keterangan sebagai atribut biasa. Di tabel mapel ada 3. Ada kode mapel sebagai PK, ada nama mapel, dan alokasi jam sebagai atribut biasa. Kita lanjut ke implementasi dari RAT tadi. Pada kesempatan implementasi ini, saya akan menjelaskan struktur beserta hubungan antar tabel melalui primary key dan foreign key yang saya sebutkan di RAT tadi. Tabel guru memiliki PK berupa NIP yang juga digunakan sebagai FK di tabel jadwal, sehingga satu guru dapat mengampu banyak jadwal atau memiliki relasi 1N. Tabel mapel memiliki PK kode mapel yang juga menjadi FK di tabel jadwal, sehingga satu mata pelajaran dapat muncul di banyak jadwal dengan relasi yang sama, yaitu 1N. Selanjutnya, tabel kelas memiliki PK kode kelas dan FK NIP, yang menunjukkan bahwa banyak kelas dapat diampu oleh satu guru atau memiliki relasi N ke 1. Pada tabel siswa, PK-nya adalah NIS, dan terdapat FK kode kelas, sehingga satu kelas bisa berisi banyak siswa, tetapi satu siswa hanya berada dalam satu kelas, sehingga relasinya juga N ke 1. Tabel jadwal sendiri memiliki PK ID jadwal dan 3 FK, yaitu NIP, kode kelas, dan kode mapel, yang menghubungkan jadwal dengan guru, kelas, dan mata pelajaran. Terakhir, tabel presensi memiliki PK ID presensi, serta FK ID jadwal, dan NIS, sehingga satu jadwal dapat menghasilkan banyak catatan presensi dan satu siswa juga memiliki banyak catatan presensi, membentuk relasi 1 ke N. Secara keseluruhan, seluruh relasi dalam ERD dan RAT ini bersifat 1N atau N1, nggak ada yang MN, karena hubungan kompleks sudah dipecah melalui entitas jadwal dan presensi, sehingga struktur data menjadi lebih teratur dan mudah dikelola. Baik, selanjutnya ada model tabel. Dan berikut adalah model tabel yang saya gunakan. Tabel guru ada 10 isinya, jadwal juga 10, kelas juga 10, mapel juga 10, presensi ada 15, dan tabel siswa juga ada 15. Kita lanjut saja ke keamanan basis data. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan keamanan basis data yang diterapkan dalam sistem presensi sekolah. Pertama, dari sisi proteksi perangkat keras. Server ditempatkan di ruangan yang terkunci dan hanya bisa diakses oleh petugas IT yang berwenang. Server juga dilengkapi dengan UPS untuk mencegah kerusakan data saat listrik padam, serta menggunakan teknologi RAID agar data tetap aman meskipun salah satu hard disk mengalami kerusakan. Selanjutnya, dari sisi proteksi perangkat lunak atau software security. Server dilindungi oleh firewall dan antivirus untuk mencegah akses tidak sah dan serangan malware. Pada aplikasi, semua input divalidasi untuk mencegah SQL injection, termasuk penggunaan prepare statements. Sistem operasi dan DBMS juga selalu diperbarui secara berkala atau update untuk menutup celah keamanan. Kemudian pada manajemen hak akses dan autentikasi. Setiap pengguna akan diberikan hak yang berbeda-beda sesuai perannya. Seperti admin memiliki akses penuh untuk mengelola, guru hanya dapat melihat data siswa dan jadwal, serta menambah atau mengubah data presensi. Sementara siswa hanya memiliki hak baca, sehingga mereka tidak bisa mengubah data apapun. Nah, untuk menjaga ketersediaan data, sistem juga menerapkan backup dan recovery. Backup sendiri proses membuat salinan data basis data secara rutin ke media lain agar tetap tersedia jika terjadi kerusakan. Recovery sendiri berarti proses mengembalikan basis data ke kondisi semula dengan menggunakan file hasil backup ketika terjadi gangguan atau kehilangan data. Terakhir ada enkripsi data, yaitu mengamankan data sensitif dengan hash dan enkripsi komunikasi agar tidak mudah dibaca atau disadap. Lepas dari keamanan basis data, pasti akan ada potensi ancaman yang dapat terjadi atau dapat dialami dalam rancangan sistem. Salah satu ancaman yang cukup sering terjadi adalah SQL injection, yaitu kondisi ketika penyerang memasukkan kode berbahaya melalui input yang tidak divalidasi dengan benar. Jika hal ini terjadi, data bisa dimanipulasi, diakses tanpa izin, atau bahkan dihapus. Selain itu, ada juga ancaman penyalahgunaan hak akses yang muncul ketika pengguna mencoba melakukan tindakan di luar kewenangannya. Misalnya, guru ingin melihat atau mengubah data yang seharusnya hanya bisa dilihat oleh admin, atau siswa yang berusaha
mengubah absennya. Misal awalnya dia bolos, tapi dia ingin mengisi hadir. Jika pengaturan hak akses tidak ketat, hal ini dapat mengganggu integritas data. Ancaman berikutnya ada human error, kesalahan pengguna, yang sering terjadi tanpa disengaja. Contohnya adalah salah memasukkan data, menghapus informasi penting, atau lupa melakukan backup secara rutin. Kesalahan seperti ini dapat berdampak besar pada kelengkapan dan keakuratan data presensi. Tidak kalah penting, sistem juga dapat terancam oleh malware atau serangan hacker. Ancaman dari virus, trojan, atau brute force yang dapat merusak atau mencuri data. Yang terakhir sendiri ada kerusakan fisik seperti listrik padam, perangkat keras yang rusak, kebakaran, atau bahkan pencurian server. Ancaman fisik ini dapat menyebabkan kehilangan data secara total, terutama jika tidak ada backup yang memadai. Karena itu, perlindungan fisik dan prosedur menjadi sangat penting. Nah, dengan memahami berbagai potensi ancaman ini, kita dapat melihat bahwa menjaga keberlangsungan sistem presensi ini bukan hanya soal membuat sistemnya berjalan, tetapi juga memastikan bahwa data tetap aman, lengkap, dan dapat digunakan kapanpun dan saat dibutuhkan. Tak terasa kita sudah ada di penghujung presentasi ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa bukan hanya soal hadir atau tidak hadir, tapi juga bagaimana data tersebut dikelola dengan baik. Dengan sistem yang terstruktur, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Untuk terakhir kalinya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.